Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Hadisan Channel. Oke ya, teman-teman. Kali ini kita akan membahas soal terbaru. Ya, soal terbaru terkait dengan soal-soal tes ujian masuk. Tapi ini soal-soal ini adalah soal-soal ujian masuk MTS. Ya, dimana soal-soalnya ini saya hanya dapat beberapa, tapi insya Allah sudah pernah diujikan di salah satu MTS negeri ya. Oke, yang pertama ini soalnya terdiri dari tiga pokok bahasa. Yang pertama nanti matematika, yang kedua IPA, dan yang ketiga adalah IPS atau matematika dan IPAS. Oke, yang pertama, Koperasi Merdeka membeli topi sebanyak 2 kodi. Ingat, satu kodi itu 20 PCS atau 20 buah. Sehingga untuk 2 kodi itu berarti 20 kali 2 ya, atau 40 buah. Oke. Harga pembelian topi tersebut adalah 1 juta. Kemudian topi tersebut dijual dengan 27.000 per buah. Berarti di situ ada harga beli 1 juta. Terus ada harga jual 27.000 dikali 40 buah. Ya. 27.000 itu harga per buah. 40 itu adalah topi yang dibeli oleh Koperasi Merdeka. Tinggal dikalikan aja. 27 dikali 4. Berapa 27 dikali 4? 108. Ya. Tambahi nolnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti harga jualnya ketemu 1.080.000. Nah, karena harga jual lebih besar dari harga beli, maka pembeli tersebut adalah untung. Berapa besar untungnya? Tinggal dikurangi ya. Harga jual dikurangi harga beli. 1.080.000 dikurangi 1 juta. Sama dengan 80.000. Jadi jawabannya adalah yang B. Pembeli mendapatkan keuntungan 80.000. Oke. Lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua, 2 bilangan berikut pada pola berikut ini. Nah, jadi pola bilangan ya. Pola bilangan itu ada macam-macam. Ada pola bilangan kuadrat, ada pola bilangan genap, ganjil. Nah, kalau yang nomor 2 ini namanya pola bilangan Fibonacci. Fibonacci itu seperti apa? Penjumlahan 2 angka sebelumnya ya. Jadi angka 2, 3, 5, 8, 13. 5 ini didapat dari penjumlahan 2 dan 3 ya. Jadi 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Terus 8 itu didapat dari penjumlahan 5 dan 3. 3 tambah 5 sama dengan 8. Otomatis untuk yang di sebelah sini itu penjumlahan dari ini. 8 tambah 13 sama dengan berapa? 21. Nah, belakangnya ini nanti penjumlahan dari ini. Ya. Berapa? 13 ditambah 21 sama dengan, ya benar ya, 34. Jadi jawabannya itu yang 21 dan 34. Bisa kita lanjutkan untuk soal yang nomor 3.
Hari ini Rabu 27 Maret 2024. Hari apa 2024 yang akan datang? Nah, kita berfokusnya di sini ya. 2024 yang akan datang. Jadi bukan dari tahunnya, tapi dari 2024 yang akan datang. Oke, lanjut. Kita tahu 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Sehingga 2024 itu kan melewati 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu, dan seterusnya ya. Sehingga jadi berminggu-minggu. Otomatis yang kita pikirkan hanya sisa. Jadi 2024 itu dibagi 7. Nah, sisanya berapa? Ini kalian bisa menggunakan pembagian Prokabit. Kalau nanti masih sulitan pembagian Prokabit, bisa cek video saya yang lain ya. Di situ ada ya. 2024 dibagi 7 itu tidak lain bersisa 1. Ini berapa ini? 2024 bagi 7 itu 289, sisa 1. Sehingga karena yang ditanyakan hari, berarti hari Rabu ditambah 1 hari atau hari Kamis. Nah, ya, jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke. Nomor 4. Rudi mengikuti lomba matematika. Lomba itu sebanyak 25 buah. Setiap jawaban yang benar diberi nilai 4, sehingga setiap jawaban yang salah diberi nilai -1. Soal yang tidak dijawab diberi nilai 0. Berarti kita tuliskan aja di sini benar, keliru lagi. Benar, salah, kosong ya. Benarnya skor 4, salahnya -1, kalau tidak diisi 0. Kita cek. Benar 18, berarti ini dikali 18. Tidak menjawab 2 soal, berarti dikali 2. Sisanya berapa? Sisanya 5 soal, itu berarti salah. Tinggal kalikan ya. 72 min 5, 0. Kalau kita jumlah adalah 67. Jawabannya yang D. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini soal luas bangun datar. Jadi gabungan antara persegi dengan lingkaran. Tetapi ingat, di sini hanya berfokus di yang diarsir. Berarti ini kita tinggal hitung bagian ini aja. Yang saya kasih warna ungu. Kita fokuskan di bagian itu. Di mana? Berarti ini gambarnya nanti kita gambar ulang ya. Ini 28, berarti di sini 14, ini 14. Jadi gambar yang ungu kita fokuskan di gambarnya seperti ini. Mohon dimaafkan agak miring-miring ya. Jadi di sini 14, di sini 14. Yang tengah ini adalah luas 1/4 lingkaran. Kalau yang luar itu luas persegi. Sehingga luas diarsir adalah luas persegi dikurangi luas 1/4 lingkaran. Ya. Luas persegi itu sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Luas lingkaran itu berarti 1/4 dikali pi r kuadrat. Tinggal dimasukkan aja. 14 dikali 14 dikurangi 1/4 dikali 22/7. Pi kita gunakan mendekati 22/7 ya. Kenapa? Karena di situ jari-jarinya kelipatan 7.
Udah, tinggal diselesaikan aja hitungannya ya. Coret-coret 2, coret-coret 1, ini 2, coret-coret 11. Sehingga ketemunya 196 dikurangi 1, berapa ini? 11 kali 14, 154 ya. Hasilnya adalah berapa ini? 42 cm persegi. Ya, jawabannya yang B. Oke, saya kira nomor 5 ini gampang ya. Kita lanjut ke nomor 6. Untuk nomor 6, ini merupakan soal rata-rata ya, rata-rata gabungan, di mana rata-rata gabungan, nah tetap kita tuliskan dulu ya, itu merupakan jika ada 2 atau lebih yang memiliki rata-rata, baik itu rata-ratanya misalkan rata-rata kelas A, kelas B, kelas C, dan seterusnya ya. Kita tuliskan dulu yang diketahui rata-rata kelas 5A. Saya tuliskan 5A itu sama dengan 7. Rata-rata kelas 5B itu sama dengan 8. Banyak siswa A, banyak siswa 5A adalah 27. Banyak siswa 5B sama dengan 23. Ingat, rata-rata gabungan itu X A atau X5A dikali N 5A ditambah X5B, X per 5B dikali N 5B dibagi N5A ditambah N5B ya. 5A dan 5B itu kelasnya ya, hanya untuk penanda saja ya. Udah, tinggal diselesaikan aja. X gabungan, X per gabungan atau rata-rata gabungan tinggal dimasukkan aja ya. Ini berarti 7 dikali 27 ditambah 8 dikali 23 dibagi 27 ditambah 23 ya. Oke, tinggal diselesaikan. 7 dikali 27 yaitu berapa? Nah, benar ya, 189 ditambah 8 dikali 23 berapa? 100. 8 kali 23 184 ya, dibagi 50. Nah, tinggal dijumlahkan aja. 189 ditambah 184 terus dibagi 50 ya. Ini yang atas 373 dibagi 50 ketemunya berapa ini? 7,46 atau jawabannya yang C ya. Oke. Nomor selanjutnya yaitu nomor 7. Nomor 7 ini sepertinya nggak ada jawabannya ini ya. Tapi tetap kita kerjakan aja. Khawatirnya kita yang salah persepsi ya. Nomor 7, 60% dikali 0,35 dibagi 5 per 6. Kita tuliskan ya. 60% berarti 60 per 100 dikali 0,35 berarti 35 per 100. Pembagian bisa kita balik menjadi perkalian yaitu 6 per 5. Sudah selesai. Tinggal main coret-coret aja. Dicoret, ini 1, ini 7. Dicoret, ini 3, di sini 50. Dicoret, ini 3, ini 50. 3 kali 7 kali 3 dibagi
50 kali 50. Ya. 9 kali 7, 63 dibagi 2.500. Nah, ada yang keliru ini ya. Ini bukan 50 tapi berapa? Nah, 5. Jadi yang atas dibagi 20, yang bawah dibagi 20. Berarti ini ketemunya 5 dikali 50 atau 63 dibagi 250. Kebetulan jawabannya tidak ada. Sehingga soal ini bonus. Kalau seperti ini, maka langkah kita tidak perlu menjawab. Ya, ingat, tidak usah dijawab. Oke, lanjut kita nomor 8. Bu RT membeli 3 lusin piring dengan harga 8.000 per buah untuk dijual kembali. Berarti di sini ada harga beli. Harga belinya itu 8.000 dikali 3 lusin, 36 ya. 8.000 dikali 36. Nah, berapa 8.000 dikali 36? Untuk yang bingung bisa mengalihkan secara bersusun ya. 288.000. Terus ada 8 piring yang pecah. Sisa piring dijual 10.500. Karena 8 piring pecah, maka sisa piring itu 36 dikurangi 8 sama dengan 28 buah. Harga jual yaitu 10.500 dikali 28 ya. Kenapa dikali 28? Karena nggak mungkin yang pecah dijual kan. Jadi ketemunya berapa? 294.000. Nah, ingat, karena harga jual dari sini, harga jual lebih besar dari harga beli, maka pembeli mengalami yang namanya keuntungan atau untung. Berapakah untungnya? Berapa? 294.000 dikurangi 288.000 atau 6.000 untung ya. Jawabannya yang tepat adalah yang B. Oke, nomor 8 sudah. Kita lanjut nomor 9. Pada bulan Ramadan, Bu Aisyah akan membagikan sembako untuk tetangga yang kurang mampu. Bu Aisyah sudah membeli 4 karung beras, masing-masing berisi 25 kilo, dan 5 kardus minyak, masing-masing 24 liter. Berarti kita harus hitung total pembelian beras. Tadi ada 4 karung dikali 25 ya. Berarti 100 kilogram. Terus untuk minyak ada 5 kardus berisi 24 liter. Berarti 5 dikali 24, 120 liter. Nah, dari 2 ini dibagi ke 20 tetangga, otomatis untuk berasnya tinggal dihitung ya. Dibagi 20 ketemu 5 kilo, dibagi 20 ketemu 6 liter. Nah, sehingga berasnya masing-masing 5 kilo dan minyaknya 6 liter. Ini gampang ini. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 10. Soal nomor 10 ini konsep dasar
operasi bilangan, di mana untuk pengerjaannya urutan pengerjaan yang pertama itu dimulai dari kurung ya. Nomor 2 itu kalau ada pangkat atau akar, terserah mau mana yang didahulukan ya. Yang ketiga itu kali atau bagi, perkalian atau pembagian. Yang keempat itu penjumlahan dan pengurangan atau jumlah kurangnya, jumlah atau kurang. Jadi urutannya ini wajib diurut. Oke, kita mulai dari yang pertama, yang I. Cek 20 dikali 80 dibagi 5 dikurangi 16 ditambah 9. Apakah sama dengan 295 ya? Kita hitung satu per satu. Ini didahulukan. 80 dibagi 5 adalah berapa? 16. 16 dikurangi 9 adalah 16 kurangi 9. 16 ditambah 9 adalah 25. 20. Nah, 20 dikali 16 adalah 300. Yang ini 320 dikurangi 25 adalah 295. Oh, ternyata nomor 1 itu benar. Sehingga pilihan A dan B ada kemungkinan benar ya. Ini kita coret. Langsung kita uji coba untuk soal yang nomor 2 atau nomor 3. Nomor 2 itu ya 5 kuadrat ditambah 6. 5 kuadrat adalah 25 ditambah 6 adalah 31. Biasanya kesalahan 5 kuadrat itu dianggap 5 kali 2 ya. Karena ini salah, yang kedua salah, otomatis kita coret sehingga jawaban yang benar yang B. Ini tidak perlu kita lanjutkan ya. Tapi kalau misalkan pengen lebih yakin, lebih mantap, silakan dilanjut untuk perkaliannya. Oke. Kita lanjutkan nomor 11. Ini mapel IPAS ya, mulai nomor 11 dan seterusnya. Jadi untuk yang nomor 11 silakan dibaca dulu ya. Perhatikan ciri-ciri planet berikut. Nah, di mana planetnya itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, planet terbesar di tata surya. Yang kedua, ini mungkin soalnya keliru ini ya, tapi tidak apa-apa, kita coba dulu aja. Yang pertama itu planet terbesar dari tata surya. Terus yang kedua, ciri-cirinya gas raksasa. Yang ketiga, tidak memiliki permukaan padat. Yang keempat Yang keempat itu memiliki atmosfer tebal. Ini harusnya kalau planet terbesar itu jawabannya Jupiter. Mungkin ini soalnya salah ya. Jadi karena di sini adalah berbentuk gas, jadi gas raksasa. Ini ya. Terus dari kandungannya ini berarti dia adalah planet yang dimaksud adalah planet Saturnus ya. Tapi harusnya ini untuk planet terbesar ini
yang kita tahu itu yang terbesar itu planet Jupiter. Mungkin yang dimaksud planet gas terbesar di tata surya. Kalau planet gas terbesar di tata surya itu jawabannya langsung Saturnus. Oke, nomor 11 sudah. Sekarang nomor 12. Dalam rangka menghindari sifat mubadir pada penggunaan energi listrik, kegiatan yang bermanfaat untuk menghemat listrik adalah: yang pertama, mengganti lampu LED dengan lampu pijar. Yang kedua, mematikan lampu ruangan jika tidak terpakai. Yang ketiga, mengganti lampu neon dengan LED. Yang keempat, memilih mesin cuci yang memiliki daya rendah walaupun kapasitas kecil. Nomor 4 ini tidak menyelesaikan masalah ya, karena sama-sama kalau kapasitasnya kecil tetap aja penggunaannya lebih banyak. Jadi yang jelas itu nomor 2 ini benar. Kenapa? Karena kalau kita tidak menggunakan lampu, maka sebaiknya lampu tersebut dimatikan ya. Sekarang yang jadi pertanyaan antara nomor 1 dan nomor 3. Nomor 1, mengganti lampu LED dengan lampu pijar. Ingat, fokus kita adalah menghemat listrik. Lampu pijar itu bukan menghemat listrik, tapi mengganti dengan bahan bakar yang lain ya. Berarti untuk yang nomor 1 itu salah. Jawabannya yaitu nomor 3, mengganti lampu neon dengan lampu LED. Kita tahu penggunaan lampu LED itu semakin banyak dan semakin luas. Karena apa? Yang pertama karena hemat energi ya. Jadi lampu LED itu hemat energi. Nah, terus yang kedua, selain lampu LED hemat energi, harganya lebih murah daripada lampu neon. Itu yang biasanya kita banyak digunakan ya. Sehingga jawabannya yang B, yaitu 2 dan 3. Oke, sekarang yang nomor 13. Berdasarkan gambar di atas, lampu 2 akan padam, sedangkan lampu yang lain menyala. Jika apa itu? Ingat, lampu padam berarti sakelar terbuka ya. Jadi kalau padam ini sakelar terbuka. Karena terbuka berarti cari sakelar 2 yang terbuka. Sakelar 2 terbuka. Ini sakelar 2 terbuka. Ini sakelar 2 terbuka. Oke. Berarti antara antara B dan C ya. Ini salah. Ini salah. Terus sedangkan lampu yang lain menyala, berarti lampu yang lain ini sakelar tertutup. Sakelar 1 dan sakelar 3 itu tutup ya. Otomatis sakelar 1 tertutup. Yang B ini salah. Kenapa? Karena sakelar 1 yang B itu terbuka. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang C. Oke. Sudah? Ingat seri dan paralel. Kalau seri itu kalau ada salah satu lampu mati, berarti yang lain akan mati. Oke, lanjut nomor 14. Oke, nomor 14 ya. Fungsi organ pencernaan pada huruf X. Huruf X ini adalah gambar dari lambung. Gambarnya lambung. Lambung berarti dia memiliki asam lambung ya. Asam lambung. Asam lambung ini kandungannya yaitu HCl.
atau asam klorida. Jadi jawabannya yang D. Nah, nanti bisa dicek lagi ya, karena di asam lambung itu terjadi makanan itu diaduk-aduk dan tercampur dengan HCl untuk melumatkan dan untuk menghancurkan makanan menggunakan asam klorida atau HCl ya. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 15. Pemanfaatan pemantulan bunyi ditunjukkan oleh, ya ini pemanfaatan pemantulan bunyi itu yang mengukur kedalaman laut sama ini menggunakan USG, ultrasonografi ya. Jadi kemungkinan besar jawabannya adalah 1 dan 3 ya, 1 dan 3 pemanfaatan pemantulan bunyi. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 16 ya. Soal nomor 16, proses daur air yang terjadi pada bagian yang ditunjukkan pada huruf X. Oke, kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, kondensasi, pendinginan uap air menjadi awan ya. Uap air menjadi awan. Jadi dari sini uap air, ini uap air ya. Ini uap air menjadi awan. Nah, jadi ini namanya kondensasi. Terus evaporasi. Evaporasi itu penguapan air pada permukaan bumi. Evaporasi itu yang ini. Nah, ya ini evaporasi. Evaporasi. Nah, kalau transpirasi itu penguapan air yang terjadi pada tumbuhan. Ini transpirasi. Karena gambarnya ada di gambar ini ya. Transpirasi. Nah, terus kalau presipitasi, turunnya air dari atmosfer ke bumi, berarti ini presipitasi. Nah, sehingga jawabannya yang benar adalah kondensasi, yaitu pendinginan uap air menjadi awan yang siap untuk menurunkan hujan ya. Oke, nomor 17. Nomor 17 ini jelas ya. Ini ada orang melihat secara secara garis lurus, sehingga yang diminta adalah sifat cahaya pada percobaan tersebut merambat lurus. Oke, nomor 18. Manusia diciptakan oleh Allah ya sebagai pemimpin di muka bumi ini. Sehingga di sini ada gambar. Pada gambar berikut, upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan lingkungan agar tidak terjadi hal seperti gambar di atas. Ini gambarnya ada di perkotaan dan banjir ya. Sehingga jawabannya ini yang ada di perkotaan dan mengakibatkan banjir ya. Pencegahannya seperti apa kalau di perkotaan? Kita coba yang B, memiliki tanaman yang memiliki akar nafas. Akar nafas itu biasanya ada di pohon bakau, seperti itu akar nafas ya. Berarti jawaban B tidak sesuai. Tidak membuang limbah industri ke sungai, ini juga tidak sesuai. Pembuatan kawasan konservasi, ini juga kurang sesuai untuk daerah perkotaan ya. Karena di gambar tersebut itu banyak ruko-ruko dan rumah-rumah, sehingga ini lebih condong ke jawaban yang A, yaitu tidak menutup seluruh halaman rumah dengan beton. Kenapa? Untuk agar bisa diserap airnya oleh tanah yang ada di sekitar. Syukur-syukur di daerah tersebut ditanami
tanaman-tanaman yang memiliki akar yang tunggar ya, tunggar. Misalkan ada lahan kosong ditanami buah mangga dan lain-lain, itu juga bisa mengurangi akibat banjir ya. Nomor 19, ibu kesulitan membuka tutup botol sirup dari logam. Nah, terus Ilham berinisiatif memasukkan tutup botol tersebut ke dalam air panas. Setelah dimasukkan, tutup botol lebih mudah dibuka. Hal ini karena apa? Karena tutup botol itu lebih cepat memuai daripada botolnya. Sehingga jawabannya yang B. Ya. Karena tutup botol kan terdiri dari logam sehingga lebih cepat memuai daripada kaca. Oke, nomor 20. Dalam perambatannya bunyi memerlukan medium. Urutan medium cepat rambat bunyi dari yang paling lambat sampai ke yang paling cepat. Paling lambat itu jelas udara. Jadi ini semua benar ya. Terus setelah udara yaitu air. Ini semua benar. Setelah air itu apa? Nah, kaca. Yang terakhir aluminium. Sehingga jawaban yang dimaksud adalah yang A. Oke ya. Nanti bisa dibaca ulang. Syukur-syukur dikasih kecepatan rambat ya. Kalau misalkan ada kecepatan rambat udara berapa, terus air berapa, itu malah lebih valid. Oke, lanjut nomor 21. Pada gambar di atas menunjukkan perpaduan antara budaya Islam dan budaya Hindu, Buddha, dalam bentuk seni bangunan. Ya, seni bangunan, bukan ajaran. Ya, kalau ajaran itu tidak boleh atau dilarang. Tetapi kalau seni bangunan itu masih dimaklumi. Ini merupakan proses yang namanya akulturasi. Ya, proses akulturasi atau perpaduan budaya. Oke. Nomor 22. Pak Burhan berusaha membuka bengkel mobil di rumah. Kegiatan Pak Burhan diingini untuk menambah penghasilan keluarga. Saya blok ya. Di samping itu Pak Burhan juga ingin mendidik anaknya, ya. Pak Burhan ingin menciptakan lapangan kerja bagi warga di sekitarnya. Berarti kalau dari sini ada apa saja? Yang pertama menambah penghasilan, otomatis ekonomi. Nah, terus yang kedua itu mendidik, itu berarti pendidikan. Terus yang ketiga ini sosial, karena di masyarakat ya. Jadi jawabannya adalah ekonomi, pendidikan, dan sosial. Oke, nomor 23. Berdasarkan data di atas, dampak positif iptek. Dampak positif ya. Kita tuliskan satu-satu. Yang pertama, kemudahan dalam proses produksi membuat SDK cepat habis. Ini dampak negatif. Berarti satu salah. Bertambahnya pengangguran, ini juga negatif. Berarti dua salah. Satu salah, dua salah. Sekarang antara 3, 4, 5, 6. Jadi nomor 3, berubahnya tenaga manusia ke tenaga mesin. Ini benar ya. Terbukanya lapangan kerja baru dengan cara online seperti ojek online. Ini benar. Pangsa pasar ini harusnya ya. Pangsa pasar yang luas.
menyebabkan keuntungan perusahaan meningkat, ini benar. Jadi jawabannya 3, 4, 5 yang apa? Yang C. Nomor 6, polusi udara, berarti ini negatif ya. Jadi jawabannya 3, 4, dan 5. Oke, lanjut. Nomor 24. 24, perhatikan nama candi-candi berikut. Nama-nama candi berikut ya. Berdasarkan nama candi di atas yang merupakan peninggalan kerajaan Hindu. Peninggalan kerajaan Hindu. Yang pertama yaitu Candi Prambanan. Candi Prambanan ini peninggalan kerajaan Mataram kuno ya. Mataram kuno berarti dia kerajaan Hindu. Yang kedua Borobudur, kita tahu Borobudur itu peninggalan dinasti Sailendra. Ya, ini kerajaan Buddha untuk umat Buddha ya. Singosari ini ada di Jawa Timur ya. Ini peninggalan kerajaan Singosari. Nah, ini kerajaan Hindu ya. Kalau Candi Sewu ini terletak di Prambanan, bercoraknya Buddha. Ini ke arah Buddha. Kalau Jawi, Candi Jawi ini candi yang dibangun oleh kerajaan Singhasari. Nah, ini campuran antara Hindu dan Buddha. Jadi karena yang diminta adalah Hindu, berarti pilihannya nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Ya, 1, 3, dan 5. Dan yang terakhir ini soal nomor 25. Petani yang menunggu masa panennya mencari pekerjaan di kota besar. Ini namanya urbanisasi ya. Kalau transmigrasi itu perpindahan penduduk antar pulau ya. Antar pulau. Kalau emigrasi ini masuk. Kalau imigrasi itu keluar ya. Mungkin itu saja untuk pembahasan soal-soal PPDB Madrasah, PPDBM, terutama soal-soal ini ada di MTS. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.